ya Pak ya. Pak masih disable Pak, minta izin untuk share screen. Oh asik ya Pak ya, itu kelihatan daunnya, suasana tropis. Ya, karena udah mulai panas kan ya Jepang. Iya, mulai ganti musim. Dari dingin. Kemarin typhoon juga itu, angin topan Sekarang gitu. berapa derajat? Sekarang ini 29, hampir sama kayak Indonesia. Mm-mm. Juli nanti panas ya. Iya, ini udah mulai panas, Pak. Ini sebentar di sini. Oke, sudah bisa lihat, Pak ya. Sudah tampil, Pak ya, ini layar saya. Sudah kelihatan kok. Oke, ya ini Jepang ini kayak gini. Jadi ada Tokyo Tower-nya. Kalau di Indonesia tuh Pahlawan mungkin ya. Tapi di di sekitarnya bukan bukan ini, bukan lingkup bisnis. Kalau di sini semua gedung ini banyak perusahaan-perusahaan gitu. Jadi kalau istirahat gitu bisa lihat Tokyo Tower-nya lah kayak gini. Di tempat saya ini juga ada Skytree. Jadi ada dua tower. Itu ada Tokyo Tower, ada Skytree. Skytree yang lebih tinggi lagi itu. Kelihatan dari kamar saya ini Skytree. Buat apa motivasi gitu mungkin orang-orang di sini ya. Ya kayak gini Jepang. Terus ini kita ada 3 proyek. Ini sama Pak Heri kemarin sudah diskusi. Jadi untuk sementara ini masih belum ketemu sih, tapi maksudnya perusahaannya belum ketemu gitu. Soalnya tempat saya kemarin itu masih apa ya, manajernya masih sibuk sendiri-sendiri gitu, nyari nyari proyekan ini apa mau transisi ke API itu loh Pak, ke apa otomatis gitu. Jadi biasanya yang manual gitu sekarang mau di API-kan gitu. Jadi mereka lagi sibuk. Tapi ini saya usahakan ke tempat lain lagi. Jadi proyek yang pertama ini sifatnya volunteer ya. Jadi rencananya mau 4 sampai 6 orang. Terus kerjaannya office work. Office work itu berarti apa ngolah data kayak gitu di depan laptop gitu doang dan remote work gitu nanti. Office remote work jadi dikerjakan dari Surabaya juga bisa gitu. Terus biasanya sih kontraknya 3 bulan ya. Terus jam waktu kerjanya juga sekitar 6 sampai 8 jam. Jadi perharinya bisa 2 jam gitu kerjanya. Terus biasanya operasionalnya perusahaan ini yang startup yang saya ini saya apa temenin ini 10 sampai 10 PM itu bisa ini kerja bareng kita. Terus yang perlu disiapkan juga enggak terlalu cuman laptop sama koneksi internet sama resume CV atau kalau punya CV plus portofolio lebih bagus gitu. Terus Anda akan juga mendapat ini surat kontrak kerja ya di awal ini jadi 3 bulan itu nanti ada suratnya gitu. Terus setelah selesai 3 bulan ada sertifikat digital. Terus juga yang pasti dapat pengalaman bekerja sama perusahaan Jepang gitu. Terus ini prosesnya ya. Jadi misalnya tertarik gitu, nanti akan kita bagi link Google Form gitu. Siapa yang mau minat kita tampung dulu. Nanti setelah saya dapat apa ini dapat lowongan itu tadi untuk volunteer itu bisa masuk. Terus ada pasti seleksi interview untuk proyek yang pertama ini. Terus pertemuan juga gitu nanti waktu interview ini mungkin. Terus pelatihan pasti dilatih gitu hari pertama kedua gimana caranya ngolah data, gimana caranya kerjanya gitu. Terus dapat sertifikat digital ini tadi. Terus proyek yang kedua ini saya masih bingung, Mbak. Jadi iya, soalnya ini kan apa yang Toyota di luar Foundation sudah lingkup lewat saya ya. juga. Iya, kalau Toyota Foundation itu kayak gini. Jadi prosesnya sama aja ya nanti yang tertarik juga ngisi link ini gitu, ngisi email di link Google Form ini. Terus nanti kita meeting lagi untuk membicarakan proyek gitu aja. Terus ini yang Toyota Foundation itu kayak gini, Pak. Ini di sini
notice kalau target country-nya East Asia ya ini, terus elemen proyeknya ini transnasional, ini juga cross sektor, ini juga cocok ya Pak ya sama saya karena perusahaan tempat saya ini juga macam-macam kan. Jadi ada melibatkan budaya macam-macam, negara macam-macam gitu. Jadi nanti mungkin bisa dimintain tolong gitu. Tapi ini proyek periodnya ini November 2023, tapi nanti pasti apa buka lowongan lagi, buka kesempatan lagi nih pasti tahun depan Toyota Foundation juga. Terus ini juga dapat dananya juga 5 juta yen, itu sekitar 500 juta rupiah. Terus ini total amount-nya buat ini ya foundation ini 70. Tapi ini 3 Juni sampai 3 April sampai 3 Juni. Jadi mungkin kesempatan lain kali Pak ya, yang proposal submission ini. Ya udah over. Berarti kita cari kesempatan yang lain. Tapi nanti mungkin sama aja Pak. Soalnya saya lihat di websitenya itu Nggak tahun salah yang kemarin. Toyota Foundation itu yang apply harus dari Jepang. Ya. Macem-macem sih Pak. Ada ini dari mana aja bisa kok. Saya belum baca detailnya Saya juga. lihat contoh grant yang diterima dia. Iya mungkin. Mm-mm. Terus yang berikutnya yang dari Sumitomo ini, kalau Sumitomo ini masih bisa rasanya, tapi agak susah sih. Jadi ada 5 ini ya. Jadi ini yang nomor pertama ini maksudnya ini research project yang berhubungan sama Jepang ya, related. Ini nggak detail juga, dia masih belum dijelasin detail di sini. Tapi yang bisa di-apply ini dari saya yang baca-baca ini 5 ini. Terus yang nomor 2 ini barang-barang antik. Jadi kayak keris kayak gitu tuh mungkin researchnya. Jadi nomor 3 ini juga culture, masih susah sih menurut saya. Tapi kalau Pak Eri ada ide atau teman-teman punya, oh bapak saya ini punya pusaka banyak, nah itu bisa mungkin Pak. Kan di UBA Itu. juga ada museum kok. Nanti kita bisa. Ya Pak Eri punya koneksi gitu, bisa pasti tembus ini. Ada museum-museum ini. Saya punya museum juga kok. Museum Oh, di Gunung Penanggungan. Jadi kita konservasi di Gunung Penanggungan. Jadi di Gunung Penanggungan oh, itu ditemukan apa ya? Jadi itu semacam tempat ziarah zaman kuno gitu loh. Di sepanjang gunung itu. hmm. Iya Pak, bisa itu Pak. Soalnya kan ini kultural juga kan di situ itu. Mungkin salah satu dari ini bisa. Jadi nanti yang tertarik ngisi Google Form itu terus nanti kita meetingkan lebih dalam lagi gitu. Pasti bisa tembus lah. Gitu. Terus ini proyek yang ketiga Pak ya, lanjut lanjut ketiga Ya, Pak ya. silakan. Ini jadi gini, saya kan ada beberapa perusahaan di sini gitu. Terus saya juga dimintain tolong sama teman saya untuk buat lagi gitu perusahaan. Nah, tapi untuk buat lagi ini kita butuh yang namanya marketing gitu. Jadi perusahaan nggak jalan kan kalau nggak ada penjualan gitu. Jalan-jalannya semuanya saya sudah tahu, saya sudah bisa ngelatih gitu. Tapi tenaganya ini sama anak-anak pinter yang saya butuhkan gitu. Jadi nanti perusahaan startup ini gitu, sebelum berdiri kita harus punya marketing itu tadi, yang namanya dropshipper. Jadi proyek nomor 3 ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk terlibat langsung dalam proyek dropshipper dengan metode SNS marketing. SNS marketing itu social network sales marketing dan pembangunan perusahaan di Jepang. Jadi juga ini ikut bangun perusahaan ini nanti. Jadi yang diperlukan cuman laptop juga, gampang banget gitu, sama apa semangat ya, niat sama smart work, bukan kerja keras tapi kerja pintar. Terus keuntungannya juga banyak di sini, mendapatkan pengalaman digital marketing, mendapatkan komisi, ada uangnya ini ya. Terus membangun aset digital milik pribadi. Ya, ini juga penting Pak buat teman-teman ya. Mungkin apa ya? Kalau waktu di Ubaya belajar soft skill, hard skill ya. Tapi kalau sudah ke dunia kerja itu
apalagi yang startup gini butuh aset digital itu penting banget Pak. Jadinya kita punya aset digital terus pindah perusahaan ke perusahaan yang sejenis gitu, diterima sekali gitu. Jadi aset digital ini penting gitu. Terus dapat dikerjakan di mana saja juga. Kemarin saya juga sempat kerja di Bali, kerja di Jakarta gitu. Jadi remote work gitu. Apa istilahnya itu WFB ya, work from Bali. Nah, itu kayak gitu. Terus nanti setelah kalian ini bisa pinter ya, memang berbakat gitu, berambisi keras untuk bekerja ini sebagai dropshipper ini gitu. Terus kan pasti penjualannya banyak, nanti perusahaan startup ini akan ngasihin kesempatan buat bekerja di Jepang juga gitu. Nah, terus ini jadi stepnya kayak gini. Kita pasti kasih pelatihan, meeting, terus kalian akan menjadi dropshipper. Nah, dropshipper itu dilatih gitu, gimana caranya jualan, terus kalau laku satu order SIM card itu tadi bisa dapat komisi 2.500 sampai 3.000 yen. Itu kalau di rupiah sekitar 350.000. Itu satu orderan ya. Tapi anak saya yang saya latih di perusahaan ini bisa sampai jual 300 dan apa anak baru masuk startup company terus dia per bulannya itu bisa sampai 200 juta dapatnya itu perputaran uang ya Pak ya. Itu anak baru masuk itu padahal baru berapa 3 tahun gitu. Udah 200 juta per bulan paling ya 170 juta 100 juta masuk ke kantong pribadi itu sudah 50% masuk gitu. Soalnya kan memang masih biru, masih startup company ya, jadi uang itu kececeran di mana-mana gitu loh, Pak. Terus yang jelas setelah dapat komisi, kalian juga akan dapat aset digital ini tadi. Aset digital ya kayak apa kayak Facebook nama nama Anda, terus Instagram channel Anda sendiri, TikTok channel Anda sendiri gitu. Itu sebagai aset yang saya maksud aset digital itu tadi. Terus mendapatkan pelanggan. Nah, ini setelah punya aset digital itu tadi pelanggannya ada yang paid atau organik itu tadi yang harus berbayar itu paid, ngiklan di Facebook gitu loh Pak maksudnya, ngiklan di TikTok, Facebook, Instagram itu paid. Nanti akan saya ajarin semuanya juga apa cara organik yang tidak perlu ini, tidak perlu bayar. Maksudnya nggak pakai bayar market apa Facebook Ads gitu, nggak perlu kayak gitu. Terus juga ada strategi return customer-nya juga, gimana cara customer balik gitu. Terus dari aset digital Anda. Lalu misalnya ya satu bulan ini dapat pembeli 300 orang gitu. Kayak anak saya yang paling tinggi penjualannya itu. Itu kalau gaji ya di Jepang untuk minimal UMR aja udah bisa nutup gitu. Jadi 180.000 yen itu sudah UMR di Jepang dan artinya kalian bisa diterima kerja di Jepang gitu. Dengan 300 order ini sudah bisa nutup gitu loh untuk perusahaan itu kalau 180 ini gitu. Jadi setara 20 juta rupiah itu UMR-nya di Jepang itu. Jadi untuk 300 orang pembeli ini sudah nutup 180 gaji, sudah nutup itu tadi komisi, terus perputarannya bisa sampai 200 juta itu tadi. Itu. Terus dan juga ini misalnya kalian berpotensi ya apa itu tadi bisa jual banyak kayak gitu. Nanti kan kita kan sama-sama startup perusahaan juga nanti berpotensi juga jadi eksekutif manager. Jadi dapat share-nya juga dari perusahaan ini. Jadi dengan kalian berusaha, perusahaan naik, profitnya naik, itu juga kita profit share juga di situ sama ini eksekutif manager. Jadi udah disiapin juga ininya apa share pie-nya itu. Jadi dapat berapa persen gitu. Gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan untuk yang stuck di situ aja habis lulus kuliah terus kerja gitu, kerja digaji 8 juta ya udah ya ya aja gitu sampai 10 tahun gitu enggak kayak gitu ya. Gitu. Jadi di sini nih kita berusaha bareng
dapat bareng juga gitu. Ini juga sama sistem yang saya pakai di perusahaan sekarang ini juga kayak gitu. Eksekutif manajernya juga dapat share gitu. Jadi biar lebih termotivasi lagi gitu. Nah, ini produknya kayak gini, Pak. Jadi yang sebelah kiri sendiri ini pocket WiFi ini. Nanti pocketnya ini dimasukin SIM card SoftBank gitu. Terus nanti tiap SIM card ini punya kuota sendiri-sendiri. Ada 30, 50, 80. Terus pembayaran pertama ini COD ini per bulannya ini gitu. Jadi ada macam-macam pocket juga. Terus kalau mau beli yang SIM card aja juga ada ini SIM data SIM ya. Ini juga macam-macam kuotanya, terus ada lagi yang nomor Jepang. Jadi nggak cuma data SIM aja, ada nomor Bahasa Indonesia Jepangnya ya. juga. Iya, Itu Pak. bahasa Indonesia itu gimana ceritanya? Itu paket di Jepang bisa dibuat di Indonesia atau gimana ya? Ini jadi target pasarnya kita ya, ini orang asing yang tinggal di Jepang. Gitu kan banyak sekali, Pak. Jadi per Hmm. bulan itu orang Indonesia sekitar 30.000, kalau nggak 15 sampai 30.000 lah rata-rata itu datang ke Jepang. Gitu, anak-anak magang, anak-anak apa ya, kerja, terus pelajar itu sekolah bahasa itu juga datang ke Jepang, dan mereka itu cari internet pastinya kan gitu, soalnya simpati nggak bisa lagi dipakai di Jepang, roamingnya mahal. Ya jadinya eh, eh, pasarnya besar sekali, soalnya kayak Sampurna gitu. Sampurna kan apa, waktu dulu kan oh perusahaan gede yang masuk Sampurna keren gitu. Soalnya semua orang ngerokok. Sekarang sudah semua orang nggak boleh ngerokok, tapi semua orang pakai internet. Nah ini makanya banyak anak-anaknya perusahaan macam-macam ini, Pak. Semua orang pakai internet gitu. Jadi gampang jualnya juga gitu. Dari Indonesia bisa ya? Dari Indonesia bisa gitu. Kan ini digital, semuanya digital, Pak, sekarang. Gitu. Terus itu ada bonusnya juga gitu. Jadi kalian dropshipper ini apa, bangun channel kalian gitu, bangun iklan kalian sendiri di Facebook gitu, yang teliti, yang apa ya, buat menarik gitu, biar tampilnya menarik di Facebook. Kalian kan pasti tahu kan kalau scroll-scroll Instagram ada iklan, ya itu kalian buat itu gitu. Kalian buat itu menarik, ada orang beli, sebulan 300 aja loh udah berpotensi kerja di Jepang. Udah nutup gajinya kalian gitu. 300 order sebulan. Itu sedangkan yang datang kan 15.000 itu. Nah, itu 15.000 kalian dapat 300 saja, kecil 15 gitu. ribu itu per apa? Per tahun ya? Per bulan, Pak. Per bulan ya? Banyak orang datang gitu. Itu yang Indonesia aja, satu negara gitu. Belum kalau kalian apa mahir bahasa Inggris gitu, jual ke orang Filipina kan pakai bahasa Inggris, jual ke orang Nepal, India itu banyak lagi yang masuk gitu. Nah, itu makanya itu di sini nih pemasaran, Pak, apa dropshipper, maksudnya pemasaran dropshipper itu gitu, di bagian pemasaran. Jadi harus haus akan orderan gitu. Oh, saya mau order, ayo beli, harus beli gitu. Iya, soalnya emang ada masa depan, Pak, di sini gitu. Jadinya apa, ada startup ini nanti yang nampung ini. Misalnya sudah ini, Pak ya, sudah jualan banyak 300 gitu. Terus terus kan perusahaan yang baru ini pasti akan suka kan, Pak, juga akan jalan juga gitu. Nah, terus ngurus ke imigrasinya itu butuh S1 juga gitu. Jadi untuk dapat visa kerja di Jepang itu nggak sembarang S1 juga gitu. Paling nggak ini lebih bagus kalau ada pernah sekolah di Jepang juga gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan, soalnya saya kemarin itu cuma 1 tahun. Itu 1 tahun sekolah, sudah ada perusahaan nawarin saya kerja, saya lepas gitu. Saya lepas itunya, sekolahnya itu tadi gitu. Soalnya mungkin sertifikatnya lulusan saya dari Ubaya gitu, mungkin 1 tahun sekolah di Jepang sudah bisa dapat visa kerja gitu. Tapi nanti mungkin cukup ini, cukup sertifikat lulus S1 aja sudah bisa dapat visa kerja di Jepang gitu. Kayaknya sih bisa gitu, kemungkinan besar bisa. Misalnya nggak bisa ya, mungkin harus sekolah dulu 6 bulan atau 1 tahun gitu. Biayanya 1 tahun itu sekitar
70 juta, 80 juta sekolah di Jepang, sekolah bahasa ya. Gitu. Tapi nanti pasti ini juga banyak cara, bisa part time juga gitu. Part time di Jepang soalnya 1 bulan itu dapat gaji 8 juta sampai 10 juta gitu. Jadi kalau part time sama dropshipper sama sekolah di Jepang itu sudah nutup semuanya juga. Gampang juga cari part time ya, nggak kayak di Indonesia gitu. Kerja di Alfamart, apa Indomart, Alfamart gitu aja sudah part time dapat gaji 8 sampai 10 juta tiap bulan gitu. Dan masuknya gampang, nggak perlu full time gitu. Ini produknya kayak gini. Terus prosesnya sama, nanti ini penjelasan proyeknya sudah saya jelasin ini sekarang. Terus nanti ada link Google Form, di situ tinggal email ya, nanti kita hubungin lagi. Nanti ada Zoom pelatihan ini juga. Jadi product knowledge-nya, ada SNS marketing nanti saya jelasin kayak gimana. Terus ada sales pipeline, biar pelanggannya nggak pergi gitu waktu chat gitu. Cuman tanya-tanya doang gitu. Nanti ada pipeline-nya itu biar pelanggannya akan beli di kalian gitu. Terus komisi, tentang sistem komisinya, terus customer support, ada customer database-nya juga nanti aku jelasin semua itu. Terus ini link link form pendaftaran saya bagi di mana Pak ini? Di Zoom atau gimana? Di WA aja, nanti saya forward ke WA grupnya teman-teman mahasiswa. Oh gitu. Oke, sudah saya kirim ya Pak di WA Bapak yang tadi itu. Nanti saya ini lagi, saya chat lagi. Oke, sekian dari saya Pak. Sudah 3 proyek ini. Ada pertanyaan dari teman-teman? Aduh. Ini kan seminar dulu gitu ya Pak? Ya ini perkenalan dulu kan. Ada yang salah kepengen berangkat ke Jepang ini. Sudah di depan pintu paling nomor 1 Bu Min. Nomor 2 Katerina. Mau tanya? Ini teman saya mau tanya Pak. Oh iya, silakan. Kalau dia pusat bisa Pak? Oh iya. Tanya David Pak. Silakan David. David lah. Ayo, ada yang tanya? Anak itu biasanya kalau sudah bubar kelasnya baru personal approach gitu ya, nggak mau di depan orang-orang, pemalu. Santai aja. Heeh. Saya juga kayak kayak kalian dulu, sama persis kayak kalian malu-malu. Tapi saya nekat aja mesti kalau ada seminar saya mesti tanya. Bahasa Inggris juga sampai ada yang nyeloteh di belakang. Daniel bahasa Inggrisnya kok medok. Sampai sekarang juga bahasa Inggris medok saya. Yang mau daftar jadi Hachiko? Ayo, ada yang mau tanya? Tanya lagi Mas. Ya, Kalau yang proyek kedua itu pasti kan kurang realistis ya Pak. ya. Yang mana? Proyek kedua. Yang Yang Toyota. oh, masih kita lagi mau bikin proposal sih yang di proyek kedua ya. Iya. Itu lagi mau, itu kan nyari pendanaan ya, nyari duit ya. Kita nyari duit dulu. Jadi kita nyari dana dari Toyota, dari apa tadi? Berarti yang bisa terlaksana secepat mungkin itu cuma yang proyek 1 sama proyek 2 ya Pak? Proyek 3. Salah, 3. Iya. Kalau 2 itu tergantung proyeknya itu dapat apa enggak. Jadi Toyota Foundation itu deadline-nya tanggal beberapa hari yang lalu. Jadi kalau proyek 3 berarti nggak bisa direkomendasi ya Pak? Nggak bisa dijadikan. Bisa semua. Ada. Berarti maunya rekomendasi manajemen keuangan dari investasi. Ini yang perlu Pak. Saya belum ambil. Dan saya tidak mau ambil Pak.
Bisa aja. Anda lihat kegiatannya kan kayaknya sederhana ya, tapi prakteknya kan nggak sesederhana itu. Tapi berarti proyek 3 masih bisa direpetisi, Pak? Masih. Anda lihat kan kayaknya sederhana, cuma nyari buyer dropshipper gitu kan, prakteknya nggak sederhana itu. Anda harus mengalokasikan waktu, nyari orang tuh di mana, harus aplikasi bikin biar narik orang tuh di mana, nggak sederhana yang kita lihat aja toh. Terus belum mentalnya, nggak semua orang tuh punya mental deketin orang tuh ya. Iya. Itu nggak gampang juga. Belum nanti Anda harus koordinator dengan anak buahnya, Pak Daniel ini. Anak buahnya bukan orang Indonesia. Orang Jepang. Macam-macam anak buahnya orang mana aja. Dan Macam-macam, Pak. Tapi bahasa Inggris bisa semua. Soalnya kan lingkupnya internasional. Jadi nggak masalah. Buahnya dia. Kawinnya dia lebih tepatnya. Dan Anda kalau mau jual produknya itu ke luar Indonesia juga boleh kan? Nah itu kan nggak semua orang punya challenge kayak gitu. Dan itu kan buat saya itu batu loncatan kalau Anda bisa punya bisnis yang lebih besar lagi. Saya nggak lihat hanya itunya aja, makanya bisa aja direkomendasi. Belajar bahasa Jepang dulu kan ya, bukan. Anda pilih nego dengan Pak Wender apa pilih nego dengan lain? Saya nggak mau maju kalau Pak Werner, Pak. Mundur, Pak. Tetangga saya, Pak Werner itu. Pondok Chandra sama. Agak saya di Surabaya. Ya kan dia di Jepang kan, nggak masalah. Saya Itu Harus pakai bahasa Jepang atau bahasa Inggris? ada yang tanya itu harus pakai bahasa Jepang atau bahasa Inggris. Bahasa Indonesia. Targetnya orang Indonesia di Jepang. Orang Gampang. Indonesia jelas, bisnisnya jelas tadi ya. jelas. Paling jelas saya dropshipper. Kalau Anda bisa expand ke luar negeri juga boleh. Bayarnya dari luar negeri juga boleh. Orang Indonesia aja 13.000 kok. 15.000. Berapa 15.000 ya? Targetnya berapa tadi? 300. 300.000. Targetnya 300 orang per bulan. Ya. Yang datang 15.000. Banyak pasti. Dasar Google Format juga. Jadi kalau misalnya kita yang proyek 3 itu kan dari remote work. Jadi bisa dari rumah, bisa dari mana. Bisa. Jadi bisa maksudnya juga bisa. Bisa. Apakah boleh dari perusahaan? Apakah boleh dari Yang punya perusahaan nanya, Nah, boleh nggak disambi kuliah? Kalau Anda MBKM, Anda 20 SKS, kuliahnya 31 kok. Sampai skripsi boleh. boleh. Ya pokoknya Bisa. targetnya kecapai, gitu aja ya. Masalahnya targetnya Targetnya kecapai bisa nggak? Gitu. Mau disambi apa enggak terserah. Pokoknya yang penting targetnya kecapai. oke. Gini, Pak. Jadi harus lulus kuliah juga loh ya kalau mau ke Jepang. Soalnya Kalau lulusan Jepangnya ya. lulusan SMA imigrasi pasti bakal nolak gitu. Kalau misalnya imigrasi nggak nolak, itu lulusan SD banyak pembantu itu juga datang gitu. Jadinya kan Jadi lulus kuliah juga penting itu. semester depan kita mau buka program kayak gini. Jadi kayak apa istilahnya? Proyeknya yang ketiga tadi ya, yang dropshipper tadi loh. Iya. Misalnya kita buka ya, itu kan nggak harus ke Jepang dulu toh? Enggak, remote, Pak. Bisa dari mana aja. Indonesia kan, kira-kira gitu ya. Iya. Jadi kalau Anda bisa perform, nanti mungkin ada bonus trip ke Jepang, misalnya ada performnya lebih kira-kira seperti itu ya. Atau mungkin nanti kalau Anda mau ke Jepang tidak lanjut, misalnya bisa ada proyek yang lain lagi bisa ditawarin ya, kira-kira gitu. Benar. Tes case-nya itu. Ya. Itu tes pertama itu. Tes kedua mungkin baru proyek pertama tadi bisa ya. Iya, Pak.
Kalau tes ketiga nanti saya lagi nyari proyek yang memungkinkan dapat beasiswa sekalian sekolah lagi. Saya kira gitu. Ada pertanyaan? Pekerjaannya sepele ya, cuma gitu toh ya. Nggak suka Pak. Cari orang yang bingung Pak. Cari target pemasaran lewat sosial media itu nggak segampang itu Pak. Iya. Jadi kalau buat kontak gampang, tapi yang di publikasinya susah Pak. Iya. Ada tips dari Daniel untuk nyari Ada Pak. Ini makanan saya sehari-hari kalau nge-training anak. nanti ada trainingnya ya. Iya bener, dituntun terus, dipandu terus, saya pandu, saya masukin grup gitu. Trainingnya per minggu atau per apa itu? Bebas, ini malah saya dapat chat terus ini dari anak-anak dropshipper gitu. Ini gimana gitu. Oh, berarti kayak fleksibel gitu. Ya. Dimasukin di grup gitu. Nanti mau tanya langsung di grup di situ, dibalesin di situ. Ya, itu ya. Bukan pelatihan Zoom gitu, Mau- kayak seminar bukan. Mau bikin pelatihan kayak Zoom gini apa mau bikin chat? Pertama seminar Zoom kayak gini gitu. Terus nanti setelah itu gerak sendiri sambil dimasukin di grup itu tadi buat tanya-tanya gitu. Mudah kok, gampang, bisa dikerjain di mana aja. Yang penting semangat. Marketing kan harus gitu, Pak. Haus orderan gitu. Tipsnya apa? Tipsnya kan seminar. Apa? Ini apa? Semangat tadi ya? Semangat. Benar. Semangat itu. Tapi emang marketing itu kaya-kaya, Pak. Di tempat saya, di perusahaan mana aja mungkin juga anaknya kaya-kaya pasti. Itu semakin dia haus, semakin dia serakah itu semakin kaya dia. Gitu. Makanya mahasiswa ini lulus S1 gitu. Setelah itu haus sama itu tadi. Masuk marketing gitu, orderan haus gitu pasti akan sukses berhasil gitu. Bisa punya rumah, mobil gitu. Apalagi kerjanya dropshipper dari negara maju. Terus uangnya dibuat beli rumah di Bali gitu. Oh, gampang sekali. Ya, mungkin Gitu. lebih aman proyek ketiga jalan dulu ya, baru ke proyek pertama. Iya. Bisa Pak, ini bisa langsung jalan. Nanti ngisi di Google Form itu email. Nanti saya balesin emailnya. Jadi kalau mau itu jadikan MBKM bisa juga nanti ya. Di semester depan. Ya. Mm-mm. Tinggal saya koordinasi ini ya yang penting kalau di MBKM kan ada refleksinya. Jadi Anda cerita, kadang-kadang orang itu nggak bisa cerita, jadi ketika wah kayaknya susah ya, kayaknya gampang ya kan, bisa membuat itu, Anda bisa melakukan itu gimana sih ceritanya, buka netbook itu seperti apa dan sebagainya. Buka akun tuh gampang, tapi nyari nasabah kan nggak sederhana kan. Nah orang kan ada level-levelnya juga sih kira-kira. Itu tahap satu, nanti kalau itu oke, mungkin baru project yang pertama tadi ya. Ini data mining mungkin yang kedua, nanti yang tahap project pertama kalau oke nanti project yang kedua, kira-kira seperti itu. Yang kedua itu agak lebih akademis kayaknya. Iya. Karena ngasih proposal kan Pak ya. Kita minta itu Ya grant. kalau sorry kedua itu Mm-mm. sama seperti nyari perbankan gini, Anda kan nyari pendanaan ya. Iya. Pendanaan itu bisa dari keluarga, bisa dari teman, bisa dari pemerintah, atau dari funding. Ini kan dari funding ya. Nah dari funding itu mana ya? Maunya Anda, maunya funding itu juga beda kan? Pertanyaan? Ubin ada pertanyaan? Min pesan tiket ke Tokyo PP ya, pakai KT ya. Nggak mau pakai layan di bibir, layan di hati, nanti mogok di tengah tol nanti. Cari yang 8 jutaan Pak PP ke Jepang. Paling murah saya dapat 8 juta PP itu jadi 4 juta sekali pergi. Apa kata ya?
tiket Garuda kemarin saya. Kan udah lumayan ya. Heeh. Tapi kemarin sih sebelum pandemi, sekarang nggak tahu sih. Mungkin 5 juta, 6 juta mungkin PP satu kali. Gitu. Merantau aja. Biasanya Desember promonya ya. Iya, banyak turis gitu mungkin Mbak ya. Iya. Malan Desember. malan tiketnya pesawat tuh Desember biasanya. Sama Masuk musim jalan Sakura itu Jogja loh, Pak. sekali ke Tokyo gitu ya. Bisanya ke Tokyo. Untuk angkatan 2020 23. Oh, kita nggak bisa makan. Di Tokyo. Ada lagi? Ada pertanyaan? Bicara satunya itu setelah berangkat ke Singapura. Oh, yang model itu, Pak. Ya, William itu tiba-tiba dia dipanggil sama agennya di Singapura. Ya. Jadi nanti Pak minggu depan lagi. Cukup? Ada lagi? Kita lihat hasil di apa namanya Iya, Pak. di Di formnya. itu malu-malu gitu. Itu malu-maluin. Saya forward ke Yang 2 ini aja, Pak. oh ya 2021 ya Anda ya? Iya, Pak. Ini, Pak, saya kirim di WA. Link presentasi sama link daftarnya. Nanti bisa dibaca-baca lagi mungkin. Demikian dari kita. Saya mau tanya yang lain. Jangan malu-malu. Ayo. Harus haus. Saya dulu waktu kuliah juga Ini gitu. soal malu-malu seperti Anda dulu. Dan Saya nekat, Pak. Bonek saya. akhirnya Anda. Iya, harus agresif. Cari beasiswa, belajar, lulus kuliah gitu. Saya dulu kayak gitu. Baca buku. Sampai bukunya Pak Yohanes itu juga saya baca. Saya dikasih dulu. Almarhum Pak Yohanes Mereka itu. bacanya bukunya Pak Werner. Pusing. Favoritnya Iya. mereka ini. Heeh. Enough. Oke. Gitu ya. Nanti kita sambung lagi ya, Dek. Iya, Pak. Baik, Terima Pak. kasih. Ya, Selamat terima kasih banyak. malam apa sore ya? Sana. Selamat sore, masih jam Oh, ya. 4. Oke. Iya. Sore. Sampai jumpa Bu Min. Terima kasih banyak bekalnya selama ini mikro. Saya bisa hitung-hitungan. Hitung-hitungan mikro. Makasih. Ya, terima kasih banyak. Sampai jumpa teman-teman. Bye-bye.